Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Rumah Kosong di Ujung Gang. Sebut saja namaku Eko. Aku mau cerita tentang sebuah rumah kosong yang ada di ujung gang rumahku. Rumah itu beraksen kuno dan tak terawat sekarang. Dulu rumah itu ditempati oleh seorang kakek dan anak perempuannya yang tidak menikah. Mereka hanya tinggal berdua saja di rumah itu. Memang rumah itu sudah terkesan angker walaupun rumah itu berpenghuni. Di rumah itu ada sebuah pohon mangga yang konon katanya ditunggu oleh kuntilanak yang suka berayun-ayun di dahan pohon mangganya itu. Dan sekarang semua penghuni rumah itu sudah meninggal. Si kakek sudah lama, tahun berapa aku lupa. Kalau anaknya meninggal baru saja di awal tahun 2014. Dan keadaannya sekarang terkesan angker. Dan itu semakin terasa. Ilalang-ilalang tumbuh tinggi tak terurus. Juga bangunan rumahnya pun terkesan tak terawat. Di salah satu desa di kecamatan Gondang ini, bapakku juga pernah diusili oleh makhluk gaib di rumah itu. Ceritanya sekitar jam 2 pagi bapakku yang memang rutin keliling Siskampling sebagai hansip kampung sedang asik menaiki sepeda dan melewati rumah itu. Tiba-tiba ada sekelebat bayangan hitam masuk ke dalam rumah itu. Karena berpikir bahwa itu adalah pencuri, maka bapakku pun bergegas berlari memasuki rumah itu. Namun saat sampai di dalam rumah tersebut, ternyata beliau tidak menemukan apa-apa. Akhirnya bapakku berkata, "Memangnya aku wedi mbek kowe. Nek kowe menungso kene ketokno wajahmu, nek kowe dudu menungso rasa ganggu." Pernah juga ketua RT ku menjadi korban kejahilan para makhluk gaib di rumah itu. Jadi ceritanya setelah si anak meninggal, Pak RT itu bertugas menyalakan lampu halaman rumah agar jalanan tetap terang di malam hari. Seperti biasanya Pak RT selalu menyalakan rumah itu lampunya selepas maghrib. Namun malam itu saat sedang asik menyalakan lampu, tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara seorang perempuan sedang menyanyi dan menangis. Spontan saja Pak RT langsung berlari pulang karena ketakutan. Sejak itulah Pak RT
selalu menyalakan lampu rumah itu saat hari masih sore, sekitar jam 5. Itulah cerita nyata saya dari desa di Kecamatan Gondang, Bojonegoro bersama tim Cimat. Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Tidur dengan Pocongan. Cerita nyata ini dikirimkan oleh Dian di Bojonegoro. Malam itu adalah malam Minggu. Aku dan beberapa temanku pergi menonton pertunjukan wayang yang ada di kampung sebelah dengan dalang Ki Hadi Sukoco dari Radio Istana FM Bojonegoro sebagai hiburan di sebuah hajatan. Karena dalang Ki Hadi Sukoco dari Radio Istana FM kondang dan enak serta asik pertunjukannya, sampai-sampai aku lupa waktu hampir jam 1 malam. Akhirnya aku mengajak teman-teman untuk segera pulang karena kita sudah janji sama orang tua untuk tidak pulang terlalu larut malam. Saat di perjalanan pulang aku bertemu dengan teman waktu SMP dulu yang lama tak jumpa karena aku baru pulang setelah lebaran ini. Dia adalah Buti. Dian? Loh Buti, kok sendirian? Kemana teman-teman kamu? Teman-temanku sudah pada pulang. Aku kemalaman, aku nggak berani pulang sendirian. Dian, bolehkah aku nginep di rumahmu besok pagi baru pulang? Tentu saja boleh, justru aku merasa senang ada temennya. Ayo.
Di perjalanan pulang terjadilah perbincangan yang cukup seru, sebagaimana sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Begitu sampai di rumah, aku perkenalkan Buti sama orang tua dan adikku. Setelah memperkenalkannya, aku mengajak Buti untuk masuk kamar. Karena waktu sudah larut malam, aku segera mengajaknya untuk lekas tidur. Kasih. Sekitar jam 2:30 dini hari aku terjaga dari tidur karena kebelet pipis. Sebelum beranjak ke kamar mandi, aku menoleh ke arah Buti yang tidur di sampingku. Buti tidur begitu nyenyak, mungkin dia kecapean. Usai dari kamar mandi, aku kembali ke kamar hendak melanjutkan tidurku. Tapi anehnya, begitu membuka pintu hendak masuk ke dalam, aku kaget setengah mati melihat Buti berubah menjadi pocong. Aku langsung berteriak histeris ketakutan hingga membangunkan seisi rumah. Anehnya, pocong itu tidak mau pergi. Akhirnya terjadi kegaduhan di rumahku. Semua tetangga yang mendengar pada berbondong-bondong mendatangi rumahku. Dan oleh salah seorang tetangga dipanggillah kiai. Akhirnya pocong itu berhasil diusir dan menghilang setelah disiram dengan segelas air putih yang sebelumnya sudah dibacakan oleh para kiai. Semua orang dapat bernapas dengan lega dan sampai pagi aku tak dapat tidur kembali. Siang harinya aku mendatangi rumah Buti yang lumayan jauh dari kampungku. Di sana aku disambut oleh kedua orang tua Buti. Dari orang tua Buti aku mendapatkan penjelasan yang membuatku hampir saja tidak mempercayainya. Ternyata Buti sudah meninggal 2 tahun yang lalu karena suatu kecelakaan. Oleh orang tuanya aku diantar ke pemakaman Buti. Setelah membacakan doa untuknya, aku segera berpamitan pulang sama orang tua Buti. Keesokan malamnya aku bermimpi didatangi Buti. Dia menyuruhku untuk melamar pekerjaan di salah satu pabrik besar. Tapi aku tak terlalu menghiraukan mimpi itu. Mungkin aku terlalu berhalusinasi dengan Buti hingga terbawa mimpi. Tapi anehnya mimpi itu datang 3 malam berturut-turut dengan mimpi yang sama. Aku mencoba menuruti apa yang diperintahkan Buti dalam mimpi itu. Ternyata benar, setelah aku melayangkan lamaran ke pabrik besar itu, aku diterima sebagai karyawan. Ternyata aku mempunyai kelebihan. Aku dapat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan lebih cepat dari rata-rata orang yang biasa kerjakan. Dan hal ini membuat bosku jatuh hati dengan hasil kerjaku. Akhirnya aku dijodohkan dengan anak tertuanya. Dan kini pabrik itu mengalami kemajuan yang sangat pesat. Terima kasih ya Allah untuk kelebihan yang kau berikan kepadaku. Untuk sahabatku Buti, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Saya Dian Ledok bersama tim Cimat.